Bismillahirrahmanirrahim. Masih teruskan dalilnya tawasul. Kemarin dari 3 hadis, 2 hadis yang termasuk disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu dengan sanad yang sahih, yaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh Abul Faraj Ibnul Jauzi dengan sanadnya pada Maisarah, bahwa ketika Allah Ta'ala menjadikan langit bumi 7, menjadikan arsy, menulis namanya Muhammad Rasulullah Khatamul Anbiya pada di atas arsy, sehingga ketika Nabi Adam alaihissalam dijadikan dan mendapatkan kasus dikeluarkan dari surga karena perbuatan dosa, untuk menghilangkan atau minta maaf kepada Allah dengan tawasul nama Muhammad, yaitu dengan kata-kata wastasfa bismi ilaihi. Ternyata kata Rasulullah, Nabi Adam telah tawasul untuk bertobat dengan namaku, yaitu nama Muhammad. 2 hadis yang diriwayatkan Hakim, Rasulullah mengatakan ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan, lalu mengatakan, ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammad lima ghafartali. Lalu Allah Ta'ala menanyakan, wahai Adam, kaifa arafta Muhammad walam akhluqhu? Qal ya Rabb, li'annaka khalaqtani biyadik wa nafakhta fi min ruhik wa rafa'tu ra'si fara'aitu ala kiwamil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga beliau tawasul. Ini kedua. Ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Syekh Abil Faraj an Umar bin Khattab, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, mengangkat kepalanya dengan mengucapkan, ya Rabbi haqqi Muhammad ala ghafartali. Ala ghafartali. Kenapa mbok yo panjenengan ngapura padaku? Lalu Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Adam dengan menanyakan, wa ma Muhammadun wa man Muhammad? Faqal ya Rabb, innaka lama atmamta khalqi rafa'tu ra'si ila arsyik fa idzan alai maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini diantaranya. Keempat, hadis riwayat Abi Turmudi dalam kitab Jami'-nya, yaitu kitab Da'awat, dari hadis Utsman bin Hanif. Beliau menyaksikan ada seorang yang tunanetra datang kepada Rasulullah untuk minta syafaat agar disembuhkan penyakitnya. Lalu mengatakan Rasulullah, in syi'ta ta'uta wa in syi'ta wa syi'ta sabarta. Kalau kau menghendaki, silakan kamu berdoa, kalau kamu sabar itu lebih baik. Fawa khairul haq. Qal fadda'ahu. Kemudian beliau qala fad'u, tolong doakan Tuhan. Terus merintahkan agar wudu, agar rajul tersebut wudu dengan baik dan berdoa dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammadin nabi rahmah ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati liyuqdali Allahumma sa'fu fiyya. Ini hadis gharib hasan sahih, hasan sahih tapi gharib. Ini jelas Rasulullah memerintahkan kepada
rajul agar wudu dengan baik dan berdoa. Dengan doa ini perintahnya Rasul. Dengan Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabika Muhammad Nabi Rahmah. Dan akhirnya tidak lama sembuh meribatnya. Warawa Malik, juga Imam Malik meriwayatkan qol, rawa Malikun qol, Imam Malik meriwayatkan. Ini yang terusnya. Asoban nas qahtun. Asoba ngenani anasa yang menungso apa qahtun bi zamani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faja'a sapa rajulun la qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia telah kena qahtun geniku, telah kena penyakit krisis pangan, krisis ekonomi pada zaman Umar bin Khattab, krisis pangan. Lalu datanglah seorang laki-laki laqabli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang sowan pada kanjeng Nabi dalam kuburannya. Faqala saparajul ya Rasulullah istasqillah li ummatik. Istasqi kula aturi nyuwunaken ujan panjenengan Allah li ummatika karena umat panjenengan. Saya mohon engkau mintakan untuk umatmu hujan. Fa inna maka temen umat iku kat ahlaku, teman-teman kerusakan sapa umat. Banyak yang mati, hampir mati ya Rasul. Telah merupakan hampir mati halakunya, hampir kerusakan. Berhari-hari banyak ambulan neong gitu. Siang sore malam terus ambulan terus kelaparan ya Rasul. Fatahum teko ing Kanjeng ing Rasul ing rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Lalu dia bermimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala sapa Kanjeng Nabi, "Ikti Umaro." Lanang, kamu sawano nang Sayyidina Umar. Waktu masih hidup. Fa akrihu minni lan baca nasira ing Umar mini saking ingsun. Tolong sampaikan salamku. Assalamu salam. Tolong sampaikan salamku. Wa akhbirhu lan ngabar nasira pada Umar dan khabarkanilah. Innahu musqaun. Maskuna maf'uluna innakum maskun innakum temen stune muskauna dan paringi siraman sapa kaum. Saya kamu kabari tidak lama lagi manusia akan orang akan mendapatkan hujan yang deras sekali. Wa kulan ucapa surah lagu maring Muhammad lagu maring Umar alaika bil kaisi al kaisi alaika natapana sira bil kaisi kelawan kantong al kaisi lan kantong. Babaka maka nangis sapa Umar radhiyallahu anhu bakola ma alu illa ma ajastu anhu ma alu ora supoto ingsun ilama ing perkara ajastu kang apes sapa ingsun nang saking ma. Bun artinya alaika bil kais al kaisa alaika ai netepono kelawan kantong al kaisa netepono ing atase kantong.
ilzam bil kais iki apa maksude? Wong golek wadah apa piye? Warwiya an Ibnu Umar al-Jauza warwiya an Abil Jauza an-Nauqal. Seterusnya jadi di situ jelas Imam Malik meriwayatkan hadis ketika masyarakat dalam kondisi krisis pangan karena tidak ada hujan, ada seorang laki-laki sowan kepada Rasulullah dalam makomnya, ini ziarah kubur, minta agar Rasulullah mendoakan umatnya hujan yang lebat. Lalu malam hari beliau mimpi kedatangan Rasulullah, yang intinya oleh Rasulullah diperintahkan datang kepada Sayyidina Umar untuk menyampaikan salam dan memberitahukan bahwa masyarakat tidak akan lama lagi akan mendapatkan hujan yang lebat. Walaupun Abu Jauza kemudian diriwayatkan dari Abu Jauza kukhito dan parini kukhito dan parini paceklik krisis. Ya, krisis pangan, krisis ekonomi, ya, krisis sudah barang tentu kalau krisis pangan ya krisis money, moneter, duit, krisis akhlak, krisis keramahan, mulai semuanya ngono guys, ada rono kadung butuh duit kabeh. Kukhito dan paringi kepailan alias krisis sapa ahli Madinah kohton kelawan kepailan kelawan krisis yang tidak kang banget krisisnya ini sampai parah amat, sungguh parah, krisis yang luar biasa, mungkin melebihi dalam zaman Pak Karno. Kalau zaman Pak Karno itu uang itu dibagi dua sampai gunting luru, saking sulitnya uang. Nanti Pak Karno niku bisa jaya karena NU. Kalau tidak ada karena NU, Bung Karno tanpa NU, bungkar. Soekarno tanpa NU, sukar. Itu jayanya mergo NU. Warwiyaan Abil Jauza qol kita al-Madinah qahtan syadidan. Fasyaqau moko padha wadul sapa al-Madinah ila Aisyah radhiyallahu anha. Bakara sapa si Aisyah. Fanzuru moko ningalana sira kabeh kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam pace alu moko dadekna sira kabeh saking kuburan kuwan ing lobang. Angin-angin lobang ila sama maring langit hatta la yakuna sing ora ana iku baina antara kuburan Nabi wa baina sama antara maring langit apa sakofun bolong. Apa iku sakofun payon. Apa sakofun payon. Jadi dadekno kuburane Kanjeng Nabi niku rasa kok kaya payon tembus kok langit. Gak kaya perumahan ngene iki. Jadi dhuwure sehingga kalau ada hujan ya terus gak kaling-kalingan. Dadekno cendelo untuk naik ke langit. Sehingga di antara kuburan dan langit sudah tidak ada sakof, tidak ada payon, tidak ada penghalang. Famutiru mongko bakal den udani sapa ahli Madinah. Wah, ini harus betul-betul siap pakaian yang sangat
yang kuat karena akan diujani semua, akan diujani kabeh. Pamutiru moko den paring ujan dan ujani sapa ali Madinah kata balat sehingga teles apa al usubu apa al asbu suket sampai tahun-tahun kebasahan karena hujan yang sangat lebat di Madinah. Namanya ora kekeringan. Tahun-tahun kekeringan ya. Tahun-tahun sangat lebat kehujanan yang sangat lebat. Daun-daun sama basah. Sampai saminat mu lemu po lempo obal ibil unta sampai unta-unta menjadi gemuk karena makanan banyak amat banyak. Mulane biasai wong lemu-lemu iku panganane banyak biasai. Walaupun ya enak sing kuru mangane apa enggak terus ae. Tapi kok kurus berkuambras terus. Ora tau mandeg mangane. Wasaminat lan lempu mu lemu gemek kata tafat takot sehingga dadi mundak gede apa si ibil minasahmi saking gaji. Nek sampeyan saiki kaya wong buru-buru, ginjur-ginjur apa buru-buru. Ginjur-ginjur sampai ginjur-ginjur saking akeh gaji. Apa ginjur-ginjur apa bahasa yang gharib itu juga bahasa asing. Mungkin orang luar dibilangi bahasa ginjur-ginjur. Wah, untanya gemuk-gemuk sampai ginjur-ginjur. Enggak paham itu. Karena di dalam bahasa Indonesia ginjur-ginjur itu mungkin tidak tertransportasi. Tidak transportasi dulu. Enggak tertransfer, enggak enek. Juga enggak tercover. Padahal balik ono di bahasa Indonesia kena ginjur-ginjur sebenarnya ora enak. Fasumya maka den arane apa amal fathi ing tahun ginjur-ginjur, tahun kesubur. Tahun kesuburan. Lemu ginjur-ginjur gaji tok. Niki jelas bahwa Aisyah memerintahkan untuk tawasul dengan kuburannya Nabi Muhammad. Nah, dari sini banyak beberapa dalil Quran dan hadis yang menjelaskan tentang tawasul, maka tidak ada celah bagi orang yang ingkar untuk membid'ahkan, mengkafirkan, mensyirikkan tentang tawasul. Ketika orang itu iman kepada Allah, melakukan apapun tidak masalah. Di wong niku lek mukmin, melakukan apapun bebas. Makanya ziarah kubur dalam tahun-tahun awal dari kenabian dilarang oleh Rasul karena akidahnya belum mapan. Tapi setelahnya akidahnya mapan dan sudah betul iman, tidak akan pengaruh dengan kuburan oleh Rasulullah dilegalkan. Sehingga mengatakan kuntu nahaitukum an ziaratul kubur. Dulu saya telah melarang kamu untuk ziarah kubur. Fazuruha, sekarang ziarah. Ziarah. Karepmu ziarah.
ada perintah setelahnya larangan. Ini dilalanya alal jawaz, bukan kewajiban. Seperti dalam waktu khutbah Jumat tidak boleh berpaling dari khatib karena memburu dagangan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan nanti kalau sudah selesai, sudah salam, wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nyambut gawe yo. Nyambut gawe yo. Apa nyambut gawe yo? Si bener Nyambut gawe yo apa? Nyambut gawe yo. Terserah wis. Itu tidak wajib karena asalnya dilarang. Seperti larangan untuk buru. Hurrimat saydul barri ma dumtum huruma. Selama engkau masih ihram, hurrimat alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Fa iza halaltum fastadu la wis halal sakarep-karepmu. Ini bukan berarti menunjukkan arti wajib, membutuhkan arti perintah, enggak, tapi legalitas. Ngoten. Wafil adiyah as-sahihah al-maksurah, dan di dalam beberapa doa yang sahih yang datang dari Rasul, as'aluka bi kulli ismin walak was'aluka bi ismikal husna yutasil. As'aluka bi kulli ismin wa kam ismin kulak wa as'aluka bi asma'ika. Kelan pira-pira asma panjenengan al-husna. Wa as'aluka bi annaka antallah. Bi annaka kelan panjenengan anta panjenengan iku Allah. Wa fi sahihaini hadisul ghar. Wonten di dalam hadis sahih ada cerita tentang orang yang terjebak di dalam gua. Ala zikar tetap ing dalam hadis ad-doa bila malis salihah. Lalu karena di dalam gua itu terjebak ada batu yang besar amat besar. Amat besar niku yo budak wedok sing gawedhe lemu. Tidak mungkin dalam cara lahir dia bisa keluar. Akhirnya masing-masing tawasul dengan amalnya. Satu orang melakukan batu geser sepertiga. Satu orang melakukan geser 2/3. Satu kali melakukan, ketika orang yang ketiga langsung batu bisa nyimpang 100 derajat. Ini berarti bisa dilegalkan, tuh dalam hadis dilegalkan untuk tawasul bila amal salihah. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa. Seperti kasus lahar yang barusan terjadi di Blitar saja. Setelahnya mahasiswa UGM telah merubah peta
tentang Gunung Kelut yang sehingga Gunung Kelut dimenangkan milik Kediri dan Malang Blitar tak memiliki. Di situ yang terlibat adalah mahasiswaan dari Jogja dan dari Bandung yang di situ disetujui oleh Gubernur Jawa Timur yaitu Makde Karwo. Lalu betul diperlihatkan oleh Allah, kalau milikmu ya kamu ambil. Lahar yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Kita bisa menyaksikan atraksi yang sangat indah dari sini kelihatan. Tapi Masya Allah, Blitar seperti halnya ditembok, tidak ada satupun batu yang atau pasir yang masuk ke Blitar. Sebelum lahar datang, batu dulu datang baris seperti menjadi tembokan. Tidak bisa kita nggak percaya dengan kejadian semacam itu. Luar biasa. Bisa baris, akhirnya tidak ada banjir yang masuk ke Blitar. Wajar-wajar saja, malah material yang dapat. Tidak ada abu yang masuk ke Blitar, abu vulkanik. Sebenarnya banyak yang bertebaran ke selatan Blitar, tapi angin yang begitu kencang akhirnya membuangnya. Anehnya dibuang itu ke Surabaya. Di Surabaya deras sekali abunya. Ke Jogja, wah ke Jogja sangat gelap gulita. Bandung deras sekali. Di Blitar aman-aman saja. Akhirnya banyak orang yang ketakutan dan masyarakat puncu semua demo kalau gunung itu dimilikkan Kediri bukan wilayah Blitar, dia akan ikut penduduk Blitar. Akan bergabung dengan Blitar. Wah, bingung pisan Pak Dekarwo. Nah, itu loh kekuasaannya Allah Ta'ala yang ajaib semacam itu. Wa huwa minal ahadits as-sahihah walam yaktalif, dan kejadian hadis tawasul di dalam gua itu tidak ada satupun ulama muslimin yang berbeda tentang pendapat dilegalkan dan tidaknya tawasul ilallah bil a'mali shalihah. Semuanya sepakat kompak konsensus legalitasnya tawasul dengan a'malis shalihah. Walam yaktalif lan ora dadi beda pendapat sapa hadun muslimin fi masyru'iyati tawasul ila Allah taala bila amali lan beramal as-shalihah kama zakarna anifan. Faman maka uta sapane wong ku salat sapa man au sama utawa poso sapa man au qira utawa maca sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an au tasaddaqa utawa sedekah sapa man fa inna maka musliman iku ya tawassalu gawe lantaran sapa man bisyami kelan posone man. Sapa sing poso berarti sarana dengan siap. Siapa yang sholat buat sarana dengan sholat. Siapa yang baca Quran berarti sarana dengan baca Quran. Siapa yang sedekah berarti sarana dengan sedekah. Balua bali utawi tawasul iku arja luwih den arep-arep fil qabuli ing dalem den trimo. Tawasul yang semacam itu sangat
lebih bisa diharapkan keberhasilannya. Wa'adhamu lan luweh agung finailil matlubi ing dalem perkara kang den urih. Dengan tawasul itu akan sangat potensi untuk mendapatkan matlub. Wa talilu tawi dalil ala hadza ing atasi kita wasul iku hadisus salah satu nek hadisus salah sati hadise wong telu ala dinarupane wong akeh tobako kang dadi ketangkep dadi katutup anhum sing ala zina apa luhur di dalil pada tawasul ini adalah hadis yang menjelaskan tentang 3 orang terjebak di dalam gua yang kemudian guanya tertutup dengan batu. Wa tawassala sabbahatum salasune salasa ilallah bibiri lan bagus ya salas akad liwalidayhi mari wong tuwa lorone akad. Nomor lu atau salah sopasani bibiti adi kalawan oleh ngedoni sani anil faksati sani penggawe keji bak dadamak kuning dalam sausi kesempatan sopasani bias babiha saking lakoni fakisah dicara mau sangat peluang dan poros cewek wis karo anune wis gandrung wis masrano kula sampean kapakno purun kapak-kapaken purun gratisan dan saya tidak minta pertanggungjawaban karena ada rasa cintaku pada kamu misalnya. Ini kan punya tamakun kesempatan yang luar biasa. Tapi dia menolak. Hai tarat. No. Maaf. Afwan. Saya takut kepada Allah. Ma'adzallah. Inni akhafullaha rabbal alamin. Wah hebat. Kalau orang yang tidak melakukan perbuatan keji tapi karena memang tidak ada kesempatan sudah maklum. Ini ada kesempatan. Wa tawassala lan gawe lantaran sapa salis bi amanatihi kelawan sifat amanai salis wa khibdilan ngereksane salis limali ghairi maring bondone liyane salis wa adailan oleh nekanine salis lagu maring ghair kamilan kali kang sempurna wa farrojalan lan bengganaken sapa Allah anggo saking salasa maing watu gum kang utawi salasa iku fi dalem utawa maing guwa ya kena membuka guwa apa buka watu sing bener ayo sing tertutup iku watune apa guwane akhirnya buka gua apa buka watu. Nah, iku ya istimal. Masjid bukaan apa lawange bukaan. Sing nutupi lawan. Sing dibuka Mas Siti. Wa dzanna iku minat tawasul wa dzanna utawi ki macem tawassalan nas atau tawassala khatum ilallah bibiril walidain adana iku minat tawassul qad fassalahu kang teman-teman merinci sapa wa dan nau minat tawasul qad fasalahu kang teman-teman merinci sapa kemsanat ing fadlahu ngene
Fasala kang rinci-rinci ing hadzal nau wa bayyana lan mertelaaken adine iki Abu Ibnu Taimiyah. Fasala kang rinci-rinci jelasaken kelawan detail ing hadzal nau sapa Ibnu Taimiyah niki jenenge tartiban tanasuk. Wa bayyana lan mertelaaken sapa Ibnu Taimiyah adillah tau ing pira-pira perkara dalil hadza. Wa haqqo lan nyataaken sapa Ibnu Taimiyah masailah ing pira-pira masalah hadza. Sapa Ibnu Taimiyah fi risalatin dalam risalah Ibnu Taimiyah rupane qaidatan ini oleh masalah qaidatan jalilatan ing qaidah kang sangat agung bitawassul ing dalam tawassul wal wasilati lan wasilah. Tapi wal mas'ul utawi kang den cuprih fi hadhihi da'wat ing dalam kidungo sing dijaluk di dalam doa itu kulluha yaskabiyani aku lias kabine da'wat iku wallah sing dijaluki dengan doa keseluruhan iku ya Allah wahdahu khalas bini Allah la syarika kang ora ana iku niku mujud laku di Allah wal mas'ul bih utawi perkara kang den jaluki apa bi alikum mukhtalifun do beda. Ada yang minta sembuh dari penyakit mata seperti rajul datang pada Rasul dalam kondisi mata yang kabur. Ada yang diminta untuk mengeluarkan dari kondisi krisis pangan, dari kondisi krisis moneter. Ada yang diminta biar bisa keluar dari gua ketika terjebak di dalamnya. Kemudian tawasul salah satunya dengan perbuatan baik pada orang tuanya. Yang kedua tawasul dengan menjauhinya perbuatan keji. Yang ketiganya tawasul dengan lantaran dengan sifat amanahnya bi amanatihi akhirnya bisa keluar dari solusi. Ini tawassul mas'ul bihnya talifun dobet walam yujib lan ora marakaken apa zalika mengkono tawasul mas'ul bih isyrakan ing musyrik insyaallah wala su'ala ghairilah lan ora marakon jaluk saliyane Gusti Allah. Wa kadzalika lan kaya mengkono lam yujib zalika isyrakan wala su'alan ghairallah. As-su'al utawi njaluk bin nabi kelawan lantara lan tawasul kelawan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal auliya wassalihin. Laisa ora ono apa su'al iku lagu maring Kanjeng Nabi auliya dan sholihin bal su'alun iku lillah wahdahu khalidun Allah bihim kelawan auliya wassalihin. Wa tawassulu wa tasaffu'u wal istighosatu biha ulai kelawan iki an-nabi wal auliya wassalihin iku laisa ora ana iku kedue tawassul apa maknan bi qulubil muslimin ghairu dzalik kang saliyane su'al lillah wahdah
Walayak sidulan ora nejob ya kelawan tawasul sapa ahadun minhum saking muslimin siwallah wahda khalis dini Allah. Faman maka uta sapa niku lam yasroh ora jembang ora sadar apa sadru atine man. Wis ngaji kaya ngene panggah atine enggak sadar gak pelong ora nrimo. Lidzalika maring mengkono lai salah maknan ila akhirih fal yabki mongko nyangisono sapa man ala nafsi ngatasi awak dhewe tangisono dirimu. Kenapa hatimu sangat keras? Kenapa dalil yang begitu banyak tidak bisa meneras? Kenapa? Jadi hatimu tidak kunjung sadar dengan dalil yang sudah cukup kasar. Apakah memang dilalahnya kesasar? Mungkin dilalai kesasar sehingga tidak bisa sadar walaupun dengan dalil-dalil yang sudah sangat kasar. Nas'alun yun ingsun Allah Ta'ala ala paing pangapura wal afiyata lan ing slamet. Amin Allahumma amin.